Oke guys, selamat datang di horor lagi. Kali ini aku akan menceritakan cerita horor lagi yang terdapat di cerita horor Twitter yang berjudul Rumah Angker Temanku. Oke, langsung saja. Gue mau berbagi salah satu cerita pengalaman horor yang gak akan pernah gue lupain 10 tahun yang lalu. Sewaktu gue nginep di rumah teman, dan sampai sekarang setiap gue ingat kejadian itu rasanya itu baru terjadi kemarin. 10 tahun yang lalu, tepatnya saat gue masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Itu adalah masa liburan 1 minggu setelah ujian. Seingat gue, waktu itu sore enak-enak lagi bengong. Tiba-tiba gue disapa sama tetangga sekaligus sepupu. "Liburan kemana?" tanya dia. Nama sepupu gue Udin disamakan. "Nah, gak kemana-mana," jawab gue, dan jadilah obrolan basa-basi intinya. Udin nawarin gue buat ikut sama dia nginap di rumah tetangga gue yang ada di desa, jauh dari tempat gue tinggal. Namanya Yuda disamakan juga. Gue mikir, dan dia bersikeras meyakinin. Gue dapat info ada 3 anak lagi yang gabung, jadi totalnya 6 orang. Gue pikir seru kan karena rame dan lumayan juga bisa liburan di desa. Gue nggak pernah pikir macam-macam, jadi akhirnya gue ikut. Berangkatlah kita keesokan paginya. Sebelumnya gue nggak pernah ke rumahnya Yuda yang di desa, dan kayaknya yang di desa, dan kayaknya cuma gue yang belum pernah ke sana. Lama perjalanan sekitar 2 jam karena desanya sendiri masih satu kota dengan gue, kota M, sebut saja begitu. Sampailah gue di sana, dan waktu pertama kali lihat rumahnya normal adalah hal yang pertama gue rasain. Karena jujur, walaupun gue nggak bilang gue istimewa, tapi gue sangat sensitif. Gue perhatiin rumahnya Ida nggak jauh-jauh beda dari rumah biasa. Samping kiri kanan rumah tangga dan rame, tapi ternyata gue salah besar. Karena kita nyampe agak siang, jadi kita beres perbekalan, cuma nginep 2 hari rencananya. Setelah selesai masukin perbekalan yang cuma mie instan, kami sepakat main game sebelum azan zuhur berkumandang. Udah sih, pemilik rumah cuma berpesan 1 jam buka pintu dapur. Waktu itu gue masih belum berpikir macam-macam. Oke, kita akhirnya main game Guitar Hero. Kami bergantian main, dan tanpa sadar waktu terlalu cepat. Dan gue yang sadar bilang udah mau zuhur nih, tapi dasarnya bocah-bocah sempurna, mereka makin asik main tuh. Sampai akhirnya ini pertama kalinya gue merasa ada yang aneh di rumah ini. TV yang kita pakai buat ngegame tiba-tiba mati, padahal kondisi lampu di kamar nyala. Gue sama yang lain cuma saling lihat satu sama lain. Kemudian hitungan ketiga kompak lari keluar rumah. Walaupun sepele, tapi jantung gue deg-degan kayak maling ayam hampir ketangkap dikebukin warga. Gue lihat mata teman-teman gue masih panik, dan mereka saling bergumam satu sama lain. Tapi cuma gue yang kayaknya nggak ngerti apa yang mereka coba omongin. Halnya gue belum curiga. Kita balik ke rumah setelah tenang dan saling meyakinin kalau itu cuma kebetulan belaka, termasuk yang empunya rumah si Yuda yang larinya paling kencang tadi. Ketika kita berhenti main game dan memutuskan untuk tidur siang sampai menjelang sore, nggak ada apa yang terjadi selama waktu tersebut. Sampai akhirnya setelah malam tiba, hal yang seharusnya gue tahu kalau ternyata ada yang disembunyikan dari rumah itu. Semua anak udah pada mandi, dan gue ke bagian mandi paling akhir, tepatnya sebelum azan maghrib. Sebelum gue lanjut ceritanya, gue mau kasih tahu siapa saja nama teman-teman gue: Udin, sepupu, Yuda, Jali, Andri, Dayat, dan gue. Sebelum azan maghrib, langit udah mulai gelap, dan gue pergi ke kamar mandi. Sedikit yang mesti lu pada tahu, rumah ini terlihat seperti rumah biasa dari depan, tapi dari keseluruhan rumah cuma dapur dan kamar mandi yang dibiarkan tetap penuh, jadi temboknya dari bambu. Selain itu, dapurnya masih beralaskan tanah, dan kamar mandinya masih menggunakan sumur. Mantap. Setelah gue pikir-pikir, sedari gue tiba di rumah ini, gue baru sadar gue belum melihat sama sekali dapur dan kamar mandinya. Setelah dikasih tahu di mana lokasinya, yang ternyata dapur dan kamar mandi ada di area sama, gue pun pergi. Tepat setelah gue buka pintu yang menuju dapur lalu kamar mandi, gue kaget karena dapurnya yang super gede, lengkap dengan tungku kayu bakar, dan ada sebuah ranjang kosong. Gue coba pikir positif karena emang nggak aneh ada ranjang di dapur, karena rumah nenek gue sendiri juga begitu. Di sini gue baru juga sadar ada pintu di dekat almari di ujung ruangan, dan gue sadar itu pintu yang diomongin Yuda. Pintunya kelihatan aneh, kayak sengaja diganjal sama almari, dan kalau dilihat pintunya mengarah ke halaman belakang. Ya nggak tahu entah ada apa di sana. Kamar mandinya di sebelah kiri dapur. Satu hal yang gue ingat, suasana di dapur itu benar-benar bikin perasaan gue anyam.
Ini pertama kalinya kesesakan gue main. Ada perasaan yang paling gue benci ketika badan gue yang hangat tiba-tiba berasa lemas. Tapi gue coba berpikir positif karena gue tahu di sini pasti ada. Kalau maksudnya kalian tahu maksud gue apa, dan gue nggak mau ngusir mereka. Tapi kayaknya gue salah besar kan. Nanti gue lanjutin. Gue mau istirahat bentar, aku lanjut. Gue mandi di sumur walaupun perasaan was-was nggak enak, kayak ya semacam ada yang ngeliatin, tapi gue nggak tahu di mana. Setelah selesai mandi, gue keluar dari kamar mandi dan betapa kagetnya gue waktu lihat korannya kosong. Kali ini ada yang tidur di tasnya. Gak ada yang bisa gue ucapin waktu lihat itu. Wujudnya nenek tua berambut putih panjang dengan kebaya, dan dia ngeliat ke arah gue, tepat ke arah gue. Dia cuma lihat sambil tiduran di tas ranjang itu. Matanya mengikuti kemana gue jalan. Yang paling seram, dia cuma senyum. Jantung gue udah gak karuan. Gue yakin dia bukan manusia, tapi gue coba mastiin dan langsung tanya ke empunya rumah Sida. Ketemulah gue sama Sida yang lagi sendirian di ruang tamu, lagi baca komik. Gue bilang, kok lu gak bilang ada nenek lu di sini? Katanya rumahnya kosong. Dia ngeliat gue kayak rada keheranan, terus bilang, kosong kok, kan bokap kesini baru besok. Oke, kata gue dalam hati, fix bukan manusia itu tadi. Ida tanya lagi, apa maksudnya? Gue bilang ada neneknya, dan dia ceritain kalau nenek kakeknya sudah lama meninggal. Gue cuma istighfar dan coba ngelupain senyuman nenek itu, tapi kayaknya nggak mungkin, karena setelah kejadian itu kesensitifan gue kayak mendadak meningkat berkali-kali lipat. Ida pergi ninggalin gue di ruang tamu, sementara gue sendiri dengar sesuatu yang datangnya dari luar, tepatnya pohon jambu di depan rumah sebelumnya. Gue nggak merasakan apa-apa sama pohon jambu itu, tapi kali ini berbeda. Gue mendekat ke jendela rumah dan mengamati apa yang ada di sana. Nggak ada apa-apa, cuma halaman kosong. Tapi sialnya suara itu masih kedengaran. Suara seperti cewek yang sedang berketawa tipis, nyaris pelan sekali suaranya dan apesnya. Mata gue bergerak ngelihat ke atas pohon jambu. Gue cuma diam sepersekian detik sebelum sadar. Ada mbak-mbak baju putih sedang duduk santai di salah satu daun pohon jambu. Matanya fokus ke mata gue. Dia kayak tahu kalau gue liatin dia dari balik jendela ruang tamu. Gue udah gak bisa ngungkapin seberapa jebol jantung gue berdetak waktu itu. Gue pergi dari sana dan gabung sama yang lainnya di ruangan tengah. Mereka masih main game. Waktu itu PS2 masih jarang, jadi barang mewah dan Yuda yang kebetulan punya, jadi mereka gak ada intinya main itu. Gue gabung, tapi gue gak ada cerita apapun. Gue berusaha gak cerita apapun selain gue gak mau bikin panik yang lain. Gue juga ngerasa gak etis cerita begituan di saat gue datang ke sini sebagai tamu. Ya, tamu yang sedang disambut para penghuninya. Gue duduk nunggu giliran, tapi memang dasar gak ada yang mau gantian. Akhirnya gue melipir ke kamar tidur. Kamarnya bisa dijangkau ke ruangan tengah dan sengaja pintunya gak gue tutup. Tapi sebelumnya gue udah pinjam HP sama Yuda. HP adalah barang yang sangat mewah saat itu. Gue utak-atik isi HP-nya ada beberapa lagu, tapi gue malah fokus ke beberapa video 3GP. Gue yakin buat kalian masa SMP adalah masa paling indah, karena kita pengen serba tahu termasuk video-video 3GP yang lagi booming dulu. Gue putar video yang menikmati adegan per adegan sampai gue baru sadar hal yang seharusnya gak gue lakukan adalah sendirian. Gue merasa seseorang seperti bernafas di kaki gue. Waktu itu gue di atas tempat jauh dan posisi bisa melihat anak-anak main PS, jadi seharusnya mereka juga bisa lihat gue kan. Video masih diputar dan gue berusaha ngelirik apa yang ada di belakang gue, dan gue bisa lihat nenek-nenek yang gue lihat tadi sekarang ada di belakang gue, masih tersenyum memperhatikan gue. Ini adalah momen menakutkan sekaligus awkward, dimana awkward lu lihat setan dalam kondisi lu gina dan 3GP. Senyumnya gak cuma mengerikan, tapi berasa ngeledekin. Tetap aja kalau kalian bisa bayangin di posisi gue, ketakutan gak bisa disembunyiin. Akhirnya gue cuma bisa diam sama ngeliatin dia, sementara video terus berputar sampai akhirnya selesai. Gak ada rasa syukur yang bisa gue ucapin ketika Yuda masuk dan negur gue. Sumpah, untuk kali pertama gue bersyukur punya teman Yuda yang tahu kapan harus datang di saat dibutuhkan. Gue ngelirik lagi yang apa di sebelah gue, dan makhluk itu udah gak ada. Gue lega, dan tapi semuanya baru dimulai dari sekarang. Gue lanjutin nanti malam aja deh ceritanya. Gue lagi banyak kerjaan karena ceritanya juga sedikit panjang lagi. Gue bakal ungkapin rahasia di rumah itu, tapi nanti ya gue lanjut. Setelah kejadian dimana gue didatangi sama nenek-nenek di kamar itu dan Yuda negur gue biar gabung sama yang lain, tiba-tiba gue kebelat kunci. Ini bikin gue dilema, gimana kalau gue didatangi nenek itu lagi, mana kamar mandinya dekat dapur lagi. Untungnya gue punya ide. Gue bilang, apa ada yang mau kamar mandi? Dia sama pak, kalau nggak ada ya
yang mau, tapi teman gue si Jail itu bukannya si Andrew lagi di kamar mandi ya, dengar itu gue langsung nyusul ke kamar mandi mumpung ada temannya. Begitu ngelewatin pintu menuju dapur, gue kabar waktu Andrew keluar dari sana lengkap dengan mimik wajah mencat pasti udah balik Andrew, kata gue nahan dia, tapi dia cuma diam. Kemudian langsung ninggalin gue begitu saja karena kepala tanggung. Andre juga pergi. Gue lanjut sekali lagi. Tiap masuk area dapur dan kamar mandi, badan gue rasanya anyep lagi. Gue perhatiin di atas ranjang nggak ada siapa-siapa. Begitu pun nenek itu. Gue langsung buru-buru ke kamar mandi biar cepat langsung balik rencananya gitu. Tapi baru gue lepas celana pendek, bulu kuduk gue berdiri. Rasanya benar-benar terpadu. Gue tahu perasaannya adalah perasaan di sini pasti ada. Gue berusaha gak mikirin itu sampai gue dengar suara orang yang berdaham, suaranya berat. Sontak gue yang coba nggak mikirin akhirnya nyari. Gue spontan nyari sumber suara itu dan setelah lihat kanan gue nggak ngedapetin apa-apa. Lalu gue bersadar kalau sisi kamar mandi yang dari bambu itu tinggi. Pada gue tengok ke atas, astagfirullah, gue lihat bayangan hitam gede banget dan seolah-olah lagi ngawasin gue. Sontak gue langsung hibrit. Gue udah nggak peduli mau nyiram bekas kencing gue atau enggak, penting jantung gue normal lagi. Waktu kabur gue lewat dapur dan sempat lirik ke atas ranjang masih kosong. Alhamdulillah nggak ada nenek itu. Gue nggak bisa bayangin kalau setelah lihat yang begitu harus lihat yang lain. Jantung gue benar-benar nggak sehat sementara ini. Gue gabung sama yang lain kayaknya lagi santai ngobrol. Gue perhatiin Andri cuma diam. Gue juga nggak mau bahas ini karena apapun yang bikin Andri pucat kayaknya gue udah tahu jawabannya. Kami ngobrol sampai jam 11:30. Berhubung udah larut, kita sepakat tidurnya sendiri, nggak di kamar tapi di ruang tengah. Jadi kita pakai alas yang besar biar kita berenam cukup buat tidur. Sialnya gue dapat di tempat yang paling dekat dengan jalur menuju dapur. TikTok gue cuma lihat ke langit-langit, sementara satu persatu teman gue pada tumbang. Gue nggak lihat Andrew karena dia di tengah. Sekitaran jam 1:30 gue masih terjaga. Gue berusaha meram tapi sekuat gue berusaha buat tidur malah terjaga. Suasana sepi dengan kondisi lampu mati bikin gue nggak tenang. Gue deg-degan karena kayaknya tinggal gue aja yang sebenarnya. Gue masih berharap satu hal, gue nggak lihat apapun, tapi kayaknya gue salah. Walaupun belum lihat apapun, gue merasa mulai ada yang menyambut gue. Gue dengar langkah kaki, suaranya kayak kecepak. Kalian tahu suara ketika kaki basah menginjak lantai keramik yang kayak itu suaranya. Semakin lama semakin sering gue dengar, beberapa kali diikuti suara tawa anak-anak. Gue berusaha nggak peduli dan akhirnya suara itu hilang dengan sendirinya. Gue pikir udah aman, tapi kayaknya gue salah lagi. Baru sebentar gue menjamin mata, gue merasa ada yang ganggu muka gue, kayak ada entah apa yang muka gue, dan itu nggak nyaman. Pas gue buka mata, gue nggak tahu kudu ngomong gimana. Itu muka nenek-nenek tepat mata muka gue dari atas dengan kondisi rambutnya yang panjang ujungnya kena muka gue. Gue istighfar waktu itu. Ini adalah gangguan kesekian kalinya dari nenek itu. Tapi anehnya semakin lama gue ada di posisi itu, semakin gue sadar walaupun itu seram, tapi nenek ini nggak pernah gangguin dalam hal kontak fisik. Gue baru sadar kalau dia cuma nampakin wujudnya doang. Sebelumnya dia nggak nyakitin gue kayak di film-film. Selama beberapa saat gue biarin nenek ini ada di sebelah gue dan ngeliatin gue dengan senyuman seramnya. Kemudian terdengar suara pintu digedor-gedor serius. Cara gedor pintunya itu kayak gak digedor oleh orang. Gak ada orang yang bisa gedor pintu dengan suara yang seharusnya bisa bangunin 2-3 rumah tetangga. Tapi anehnya cuma gue yang dengar karena gak ada satupun teman gue yang bangun waktu suara itu terdengar jelas. Itu adalah kali pertama gue langsung berdiri waktu dengar suaranya berasal dari halaman belakang yang salah tahu gue pintunya dikunci dan diganjal almari. Gue bangun penasaran hal mendasar yang manusiawi ketika mendengar suara sesuatu yang gak lazim. Gue bersiap pergi untuk melihat, tapi sesuatu mengganjal kaki gue, dan ketika gue lihat nenek seram yang dari tadi cuma merhatiin gue nahan kaki gue. Gue kaget. Ini adalah pertama kalinya gue kontak fisik dengan makhluk pada alam. Rasanya anyap. Gue lihat wajahnya kayak nolak gue buat pergi lihat pintu itu, dan emang waktu dengar pintu digedor itu ada pesan kuat buat gue untuk buka pintu itu. Gue nggak tahu apa yang terjadi, kayak semacam ada dorongan gue harus buka pintu itu buat lihat apa yang ada di baliknya. Pintu masih digedor dengan keras, dan semakin kurang gue dengar semakin penasaran gue terhadap yang ada di balik pintu itu. Nenek itu nggak mau melepas gue, sebaliknya dia cuma menganggarkan kepala dan akhirnya bikin gue nggak jadi pergi ke sana. Gue kembali rebahan dan akhirnya gue tertidur dengan sendirinya dengan kondisi nenek itu di samping gue entah sampai kapan.
karena waktu sebangun gue lihat anak-anak pada berkemas. Gue kaget waktu dengar karena rencananya bukannya bakal nginep 2 hari, tapi ada keputusan itu. Mereka cuma berargumen kalau hari ini keluarga Ida yang dari luar kota bakal pakai rumah ini sementara, jadi kita harus balik. Gue tahu pasti itu bohong, tapi gue iyain aja. Kita berkemas kemudian meluncur pulang. Gue merhatiin sekali lagi rumah itu dari depan dan gue masih yakin rumah ini benar-benar kelihatan normal. Tapi setelah kejadian semalam, gue nggak yakin mau bakal balik lagi ke rumahnya lagi. Sesampainya di rumah, hal yang pertama gue lakukan adalah mandi dan sepeda. Tapi semua anak-anak menarik gue ke rumah Ida. Gue bingung dong, semuanya ketawa kecuali gue dan adik. Gue yakin pasti ada hubungannya sama rumah itu, pikir gue. Satu hal yang pertama di luar dari adalah penerangan luar. Lihat apaan di rumah semalam? Gue kaget dong, dan pertanyaan itu maksud lo tahu kalau rumah itu angker. Gue sedikit emosi. Mereka kompak ketawa, termasuk Ida yang ngomong nggak angker, cuma ada penghuninya aja kok. Gue cuma senyum kecut dengarnya. Apa bedanya mbak? Gue ceritain semua yang gue alami dan mereka cuma mangut. Dan disitulah gue bersadar dari tadi ibu Ida curi dengar cerita gue. Akhirnya beliau mengatakan, jadi kamu diikutin sama nenek tua itu ya? Dan nama nenek itu Nini Toto. Gue kaget. Otomatis beliau ngejelasin kalau Nini Toto itu biasanya cuma ada di dapur orang-orang pengaruh di Jawa, dan memang Nini Toto suka nampakin diri rumah sama orang-orang tertentu. Biasanya mereka pakai diri buat cegah balak atau rencana yang disebabkan les tersebut. Setelah dengar itu, gue ceritain semua, mulai dari mbak-mbak di pohon jambu, bayangan hitam di kamar mandi, sampai suara anak-anak. Kayaknya ibu Ida sama sekali nggak kaget, malah sebaliknya dia semacam ngantuk ketawa geli. Beliau menjelasin lagi kalau di pohon jambu itu memang ada kuntilanak, tapi jarang dia nampakin, dan beliau pernah lihat langsung, tapi ya mereka ganggunya cuma sebatas ketawa aja. Sementara bayangan hitam di kamar itu dari waktu tamu, dan kabarnya dia bukan penghuni rumah itu karena seringkali berpindah-pindah, kadang di rumah tetangga, tapi seringnya memang tepatnya di kamar mandi karena lembab. Mungkin dia juga bilang katanya bayangan hitam ini agak jahat dan bisa mencelakai, makanya disuruh baca doa setiap masuk kamar mandi biar tidak digangguin. Di sini Andri ikut menutup kalau ikut dia melihat bayangan hitam itu, dan Andri hampir kepleset masuk sumur. Untung tangannya masih sigap pegang kayu di samping sumur. Itulah kenapa dia langsung pucat begitu kuat. Beliau juga menjelaskan kalau suara anak itu terdengar lari-lari itu memang wujudnya anak-anak ibunya. Ida bilang, untung kamu gak lihat rupa wajahnya. Katanya rupa wajahnya benar-benar hancur kayak korban kebakaran. Ibunya Ida bilang, itu saya ambil air di kulkas, lalu saya dengar ada suara anak kecil ngajak main, dan kaget waktu ada tangan kecil megangin baju saya. Pas mau tak lihat, dia bilang, ojo dulu aku mbak, ojo jangan lihat aku pak, jangan lihat wajahku. Intinya ibunya Ida cuma berpesan memang kalau baru pertama kali kesana biasanya dibuatnya memang banyak. Itu cara mereka menyapa tamu yang baru hadir. Intinya kalian datang dengan maksud baik, ya disambut baik, terlepas rambutnya begitu, karena pernah ada yang mau niat buruk disambut buruk juga oleh rumah itu. Mulai sial terus menerus kalau belum minta maaf sama yang punya rumah. Intinya rumah itu dulu milik kakeknya Ida, dan memang sengaja dipasangin semacam dikasih penghuni seperti itu. Gunanya tentu saja untuk jaga rumah, karena hal seperti itu sudah biasa di zaman dulu untuk orang yang berada. Setelah itu gue baru ingat kalau malam saat gue ditanya bahwa gue ada yang gedor-gedor di belakang. Langsung gue tanyain, dan betapa kakeknya. Gue mikir buka, ibunya Ida langsung berubah pucat. Terus kamu buka pintunya itu, kata beliau seperti mau marah. Tak jawab kalau nenek itu mencegah saya membuka pintu itu, dan ibunya Ida kemudian lega mendengarnya. Ibunya Ida tidak bercerita kalau yang di belakang itu memang asli yang paling jahat. Terakhir kali itu dibuka itu sudah lama sekali, waktu kakek Ida masih hidup, dan kenapa ditutup sampai sekarang? Karena tidak ada yang bisa mengendalikannya. Bentuknya itu seperti jin tangguh warna merah, dan yang paling menakutkan dan dapat membawa bencana kemalangan untuk keluarga itu, karena itu sengaja dikurung di sana. Ibaratnya itu adalah rajanya. Itulah cerita yang bisa gue bagi untuk kalian. Semoga kejadian seperti ini semakin menambah iman kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan tidak bersikap siri dan menyekutukan Tuhan. NB terakhir, ternyata semua teman-teman gue udah pernah kesana semua, dan cuma gue yang belum. Makanya pada ketawa karena semua udah pernah ngerasain apa yang gue rasain. Hanya saja penghuni yang menyambutnya berbeda-beda. Lain kali kalau ada waktu gue bakal ceritain pengalaman gue yang lain. Salam.
Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.